Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran yaitu sejarah kebudayaan Islam, atau yang bisa kita yang Antuna pahami juga selain itu nama lainnya yaitu sirah, yaitu sejarah. Nah, di sejarah ini selama Antuna kelas 7, Antuna akan membahas tentang periode Rasulullah SAW di Makkah. Periode Rasulullah SAW di Makkah. Nah, sebagaimana yang Antuna ketahui, Rasulullah SAW berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Nah, beliau berada di Makkah selama dari awal lahir hingga sebelum hijrah, berarti ketika masa kenabian itu 40 tahun, ditambah dengan 13, berarti 53 tahun. Nah, lanjutnya sekarang kita akan lanjut ke pembahasan yaitu bab 5. Pembahasan bab 5. Nah, sebelumnya kita telah membahas di bab 4 yaitu tentang diutusnya Rasulullah SAW dan dakwah secara bersembunyi. Nah, maksud dari dakwah sembunyi yaitu dakwah secara sirriyah yaitu bersembunyi-sembunyi, yaitu beliau hanya berdakwah kepada orang-orang yang beliau ketahui saja, yang beliau ketahui secara baik, yaitu yang beliau ketahui akhlaknya yang solih. Terus yang mana beliau juga berdakwah kepada mereka yang mana sama-sama membenci peribadatan kepada berhala, dan juga pada orang-orang yang memang betul-betul mencari kebenaran pada masa itu. Nah, berapa tahun Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Nah, di sini yang masuk Islam hanya sekitar sedikit saja. Karena yang difokuskan ketika itu adalah kepada mereka yang memang beliau ketahui dengan baik, dan begitu pula yang dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu para sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, yang mana mereka pun terkenal dengan kesolihannya di masa itu. Nah, lanjut ke pembahasan kita yaitu tentang dakwah secara terang-terangan. Nah, di sini kita akan mempelajari yaitu tentang menjelaskan awal mula dakwah Nabi secara terang-terangan kepada keluarga dan orang-orang Quraisy di Makkah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi juga kepada keluarga beliau, namun beliau menyuruh pada orang-orang yang beliau ketahui kesolihannya. Nah, baik itu kepada keluarga, saudara, teman, dan orang-orang sekitarnya. Adapun secara dakwah terang-terangan itu juga kepada keluarga, namun secara menyeluruh. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW berasal dari Bani Hashim, dan Bani Abdul Muthalib juga termasuk sahabat, juga termasuk kerabatnya Rasulullah SAW. Nah, di sini di dakwah secara terang-terangan beliau SAW mengumpulkan semua keluarganya, yaitu Bani Hashim. Berarti banyak orang yang dikumpulkan, Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib. Nah, dan begitu juga orang-orang Quraisy di Mekah, dan ini akan disebutkan kisahnya setelah ini insyaallah. Dan yang kedua itu menjelaskan misi dakwah Nabi dan reaksi dari kaumnya. Nah, apa misi dakwah Nabi? Selama di Mekah, misi dakwah beliau adalah menyuruh kaumnya untuk beribadah kepada Allah saja. Pada Allah saja, mengesahkan Allah dalam beribadah. Yang mana sebagaimana kita ketahuinya bahwasanya orang-orang musyrik Makkah, mereka mempercayai Allah, tapi mereka memberikan peribadatan kepada selain Allah. Jadi mereka beribadah kepada Lata, Uzza, Mana, dan juga mereka beribadah kepada berhala-berhala yang mereka beri nama, atau pada dukun wanita, atau memberikan sembelihan kepada berhala, yang mana ini tidak diperbolehkan dalam Islam, yang mana ini bisa menjadi pembatal keimanan. Dan mereka
orang-orang kafir Quraisy itu Pak mengerti bahwasanya Allah lah yang menciptakan mereka. Tapi mereka tidak memberikan peribadatan atau uluhiyah kepada Allah. Nah, di sini itu berarti tauhid mereka, kepercayaan mereka tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Nah, jadi misi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dakwah kepada uluhiyah, yaitu untuk mengesahkan Allah dalam segala peribadatan, dalam segala perbuatan. Dan apa reaksi dari kaumnya? Kita akan lihat ke cerita berikut ini. Nah, setelah Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, yaitu yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Wa anzir, dan peringatilah. Nah, kalau tadi membicarakan tentang dakwah secara siriyah, itu surah Al-Mudaththir, itu kan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Itu berdirilah kamu wahai Muhammad, maksudnya bangunlah dan berikanlah peringatan. Nah, di sini ini maksudnya untuk secara sembunyi-sembunyi awalnya. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nah, di sini surah Al-Mudaththir 1 sampai 5. Dan adapun ketika Allah menurunkan firman-Nya, yaitu firman Allah Ta'ala di surah yang ketiga, yakni wa anzir ashiratakal aqrabin. Nah, di sini disebutkan oleh Allah, lebih dikhususkan lagi ke ashiratak, yaitu kepada keluarga-keluargamu yang dekat. Kepada keluarga-keluargamu yang dekat. Jadi ingat, dakwah itu kepada diri sendiri dahulu, baru ke keluarga yang dekat, baru kepada masyarakat, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, di sini wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Maknanya, artinya adalah, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Maksudnya berbuat lemah lembut, berbuat kebaikan, berbuat lemah lembut, tidak kasar. Nah, dan jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Nah, ini ketika Rasulullah SAW, kan dakwah itu tidak mungkin langsung diterima. Pasti ada penentangan, pasti ada pembangkangan. Lalu apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk berbuat supaya Rasulullah SAW tidak bersedih hatinya ketika dakwahnya ditolak, yaitu katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kalian kerjakan. Benar. Ketika kita sudah memberikan dakwah, kita sudah memberikan cara yang benar dalam beribadah, kita mengatakan hal ini tidak boleh dilakukan karena itu bertentangan, hendaklah kita mengesahkan Allah. Namun ketika ada yang mengatakan hal itu hanyalah sekedar misalnya membangkang atau misalnya tidak menerima nasihat, ya sudah, angkat tanganlah. Maksudnya tuh berlepas diri. Kenapa? Karena tugas manusia hanyalah memberikan dakwah. Adapun amalan yang dilakukan oleh orang yang kita beri nasihat atau kita dakwahi itu tidak kena pada diri kita. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad jadi bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak bertanggung jawab atas apa yang umatnya, atas apa yang kaumnya kerjakan. Dan sebagaimana sekarang juga, kita umat Nabi Muhammad, lalu kita membangkang, kita tidak mengerjakan sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad SAW mengajarkan, maka sesungguhnya Nabi Muhammad tidak akan mendapatkan mudarat dari hal tersebut. Karena beliau telah menyampaikan kebenaran telah sampai pada kita. Tapi kalau kita tidak melakukannya, maka Nabi Muhammad tidak rugi. Dan siapa yang rugi? Yang rugi adalah diri kita sendiri. Nah, lanjut ke berikutnya. Maka setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu ini, beliau langsung mengumpulkan para kerabatnya yang terdekat. Ya, ini sebagaimana yang sudah Anda singgung di depan, beliau berasal dari Bani Hashim. Nah, ketika itu beliau mengumpulkan Bani Hashim dan juga beberapa orang dari Bani Al-Muttalib. Dan Bani Al-Muttalib ini juga termasuk masih kerabatnya Rasulullah.
Nah, sesudah bertahmid yaitu memuji Allah, yaitu kan, dan bersyahadat yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa anna muhammadan rasulullah. Beliau berkata, sungguh seorang penunjuk jalan tidak akan berdusta kepada keluarganya. Demi Allah, andai pun aku bisa mendustai semua manusia, niscaya aku tidak akan bisa menipu kalian. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah menjadi fitrahnya bahwasanya beliau adalah orang yang jujur. Orang yang jujur. Sehingga beliau mengatakan, aku tidak akan sanggup mendustai, karena memang beliau tidak bisa berdusta. Demi Allah, yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia, aku adalah Rasul Allah, yang diutus kepada kalian dan kepada seluruh umat manusia. Demi Allah, kalian pasti mengalami kematian seperti kalian tidur, dan kalian pasti akan dibangkitkan seperti kalian bangun dari tidur. Kemudian, amal perbuatan kalian benar-benar akan diperhitungkan. Kebaikan kalian niscaya akan dibalas dengan kebaikan, serta keburukan kalian dengan keburukan, dan balasan itu berupa surga atau neraka yang abadi. Nah, lantas ada beberapa dari kaumnya yang menanggapinya dengan bahasa yang lembut. Maksudnya, ketika Rasulullah SAW memberikan ini, orang Arab kok bahasanya seperti tidak langsung kepada intinya, Bu. Kenapa? Karena bahasa Arab itu mereka tuh indah. Nah, dengan kalimat ini sebenarnya kalau di bahasa Arab tuh indah dianya. Nah, mereka orang-orang Arab ini mengerti bahwasanya ini adalah seruan untuk beribadah hanya kepada Allah. Kenapa? Karena kebaikan disediakan dibalas dengan kebaikan, dan keburukan akan dibalas dengan keburukan. Dan mereka sebenarnya tahu bahwasanya menyembah berhala itu adalah hal yang buruk. Tapi mereka lebih mendahulukan namanya nih, ketika ada dalam Al-Quran, kenapa disuruh mereka tidak meninggalkannya? Karena mereka bersikukuh keras kepala bahwasanya itu adalah amalan nenek moyang yang tidak boleh ditinggalkan, walaupun mereka tahu itu adalah buruk. Nah, inilah mereka, karena ego mereka mengatakan ini adalah amalan nenek moyang yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, itu dia. Tapi mereka tahu itu buruk. Nah, makanya dikatakan di sini oleh Rasulullah bahwasanya keburukan itu akan dibalas dengan keburukan pula, dan balasan kebaikan itu adalah surga, sedangkan keburukan adalah neraka, dan mereka abadi berada di dalamnya. Nah, para kerabat-kerabat itu menanggapi dengan bahasa yang lembut. Mungkin, ya kami tetap akan mendukungmu dengan dakwahmu, tapi kami tetap berada di agama nenek moyang kami. Tidak menghujat beliau atau bagaimanapun. Namun ada satu keluarga Rasulullah SAW, itu paman beliau sendiri, yaitu yang diberi julukan dengan Abu Lahab. Nama beliau asli, nah tugas Antuna yaitu cari nama asli dari Abu Lahab siapa. Ya. Nah, Abu Lahab mengatakan, berilah pelajaran kepadanya sebelum seluruh orang Arab berkumpul menangkapnya. Jika kalian menerimanya, berarti kalian orang-orang yang rendah. Dan jika kalian melindunginya, maka kalian pasti terbunuh. Abu Lahab itu adalah orang yang pintar di kaumnya, begitu juga Abu Jahal. Namun, Abu Lahab ini lebih memilih kekufuran. Karena Abu Lahab tahu bahwasannya dakwah Nabi SAW pasti akan dimusuhi. Kenapa? Karena dakwah beliau menyeru untuk beribadah kepada Allah saja. Sedangkan mereka ketika itu beribadah juga kepada berhala. Dan Abu Lahab juga tahu bahwasannya Nabi Muhammad SAW pasti akan dibunuh karena dakwahnya. Dan kaum yang melindunginya pasti juga akan direndahkan. Kenapa? Karena melindungi Rasulullah SAW. Ya, jadi Abu Lahab tahu, dan Abu Lahab tahu bahwasannya yang disedekahkan oleh Rasulullah SAW itu adalah hak, benar. Tapi Abu Lahab tertutupi oleh kesombongan dan kekufuran yang ada pada dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dilindungi oleh Allah. Semoga Allah mengangkat rasa sombong dari hati kita. Sombong akan menerima kebenaran ini. Nah, inilah perkataan Abu Lahab ketika diseru oleh Rasulullah SAW. Dan adapun Abu Thalib, yaitu paman Nabi SAW, yang mana senantiasa melindungi Nabi SAW namun tetap berada dalam kekufurannya, yaitu berkata, demi Allah kami akan benar-benar melindunginya selama kami masih hidup. Benar. Bahwasanya Bani Hashim melindungi Rasulullah SAW. Bahkan mereka
rela ketika itu diboikot oleh orang-orang Quraisy, yaitu di sebuah perkampungan Bani Hashim, yang mana itu semua pasokan makanan, air tidak boleh masuk ke perkampungan Bani Hashim. Dan mereka bersabar hal tersebut. Apakah ketika itu semuanya Islam? Tidak. Mereka juga ada yang masih dalam keadaan musyrik. Tapi mereka melindungi Rasulullah SAW. Kenapa? Karena pemimpinnya ketika itu melindungi Rasulullah SAW. Nah, dan di sini ia pun ketika itu ketika Abu Thalib telah mengatakan bahwasannya Bani Hashim akan tetap melindungi Rasulullah SAW, dan ketika itu ia pun, yaitu Abu Thalib, berkata pada Nabi, teruskanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Demi Allah, aku akan melindungi dan menjagamu, akan tapi aku tidak suka keluar dari agama Abdul Muthalib, yaitu agama kakeknya Rasulullah SAW. Kakeknya Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan musyrik. Yaitu dalam keadaan beribadah kepada berhala. Nah, berikutnya, ketika setelah selesai Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kerabatnya, yaitu Bani Hashim dan beberapa Bani Al-Muthalib, beliau akhirnya keluar dari rumah tersebut dan pergi ke Bukit Sofa, ke atas Bukit Sofa. Nah, sebagaimana ini juga dan ini firman Allah, sebagaimana juga ketika itu firman Allah turunlah firman Allah, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, di sini fasda' bima tu'mar. Disinilah Allah memerintahkan secara terang-terangan. Tadi juga sudah terang-terangan, yaitu kepada kerabat semuanya. Nah, yang pertama kan wa anzir ashiratakal aqrabin. Kalau yang pertama kan kum fa'anzir, bangun dan berikanlah peringatan. Dari sini masih memang beri peringatan, namun dalam sembunyi-sembunyi, hanya kepada orang-orang yang beliau kenal saja. Dan berikutnya wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu. Berarti itu juga sudah mulai terang-terangan, namun kepada kerabat. Yang ketiga, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Dan disinilah perintah yang ketiga turun, yaitu untuk terang-terangan kepada seluruh masyarakat yang ada di Makkah dan semua orang-orang yang datang ke Makkah ketika itu, baik dia itu dari kaum Quraisy maupun luar dari kaum Quraisy. Nah, di sini berdakwah secara terang-terangan ini berlangsung selama 10 tahun. Dan diawali dengan ketika Allah telah menurunkan firman ini, maka beliau pun pergi ke Bukit Safa dan naik ke atasnya sambil berteriak, Ya Sabahah. Nah, di sini maksud dari kalimat Ya Sabahah adalah kalimat yang diserukan oleh orang-orang yang mana ketika itu akan ada serangan atau misalnya ada mara bahaya, dan pasti orang-orang akan bergegas langsung lari ke bukit itu. Mara bahaya apa yang terjadi? Bahaya apa yang serangan apa yang akan datang? Nah, ketika itu semua orang-orang Quraisy di Mekah langsung berlarian ke Bukit Safa, dan orang-orang yang tidak bisa hadir ketika itu mengutus orang-orang untuk datang. Berita apa? Kejadian apa yang terjadi? Nah, jadi maksudnya Sabahah ini adalah misalnya berita buruk gitu, seperti itu. Jadi ini adalah tata caranya Rasulullah SAW untuk memanggil kaumnya semua untuk berkumpul. Lalu setelah itu mereka berkumpul di sana. Itu jadi setelah Rasulullah SAW mengatakan Ya Sabahah, lalu beliau memanggil semua kabilah Quraisy satu persatu, seperti wahai Bani Fihir, wahai Bani Fulan, wahai Bani Abdul Manaf, wahai Bani Abdul Muthalib, dan bani-bani yang lainnya. Dan ketika itu orang-orang di Mekah langsung bertanya-tanya, siapa yang teriak-teriak ini? Siapa ini? Dan ketika mereka mengetahui bahwasannya ada orang yang yang berteriak itu adalah Nabi Muhammad, itu salah seorang mereka mengatakan yang berteriak itu si Muhammad. Nah, mereka mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad ini adalah orang yang jujur. Oleh karena itu, mereka mengetahui bahwasannya pasti berita yang disampaikan oleh Rasulullah ini pasti benar. Maka mereka pun langsung ke Bukit Safa. Dan di sanalah
Ketika mereka telah berkumpul, Rasulullah SAW berkata, bagaimana jika aku memberitahukan bahwasannya ada pasukan berkuda di lembah kaki bukit ini yang akan menyerang kita? Apakah kalian mempercayaiku? Lalu apa jawaban kaumnya? Ya, kami tidak pernah menyaksikan kejujuranmu. Berarti kaumnya percaya bahwasanya apa yang disampaikan Rasulullah SAW adalah benar. Karena beliau adalah orang yang jujur, tidak pernah berdusta sama sekali. Lalu beliau pun berkata, sungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian bahwa agar kalian tidak ditimpa siksa yang pedih. Aku dan kalian seperti seseorang yang bergegas mengawasi keluarganya setelah melihat pasukan musuh yang dari tempat yang tinggi. Tujuannya agar mereka tidak didatangi musuh secara tiba-tiba. Dan karena khawatir musuh akan mendahuluinya, maka serukanlah ya sabahah. Nah, maksudnya di sini Rasulullah SAW berikan petunjuk bahwasannya apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini sama pentingnya dengan mara bahaya yang akan datang. Kenapa? Kalau mara bahaya itu akan datang ketika mereka tidak beriman kepada Allah. Mara bahaya itu akan mengenai mereka dan juga para kerabat-kerabat mereka. Nah, makanya ketika Rasulullah SAW telah menyampaikan semua apa yang disampaikannya, apa yang terjadi? Semua kaumnya terdiam. Mereka dalam keadaan terguncang kembali kepada keluarganya masing-masing. Kecuali satu orang. Ketika disampaikan oleh Rasulullah SAW, Abu Lahab lagi nih, si biang keroknya lagi. Nah, apa yang dikatakan oleh Abu Lahab? Wailak, celaka kamu. Alihaza jama'atana. Apa karena ini kamu mengumpulkan kami? Maksudnya, apa karena perkara ini, yaitu perkara remeh menurut Abu Lahab? Kamu mengumpulkan kami. Nah, itu Abu Lahab tidak percaya akan kenabian Rasulullah SAW. Beliau tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Dan ketika itulah turun firman Allah, tabbat yada abi lahabi watab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Maksudnya kenapa nih kedua tangan? Ketika itu Abu Lahab mengangkat tangannya lalu berkata, wailak, celaka kamu wahai Muhammad. Apakah karena ini kamu kumpulin kami gitu? Jadi ini hal yang sepele, ngapain kamu ngumpulin? Ini kan, nah seperti itulah, karena kesombongannya. Nah, sedangkan mayoritas keluarga yang lainnya, mereka terguncang. Namun ketika mereka sampai ke keluarga mereka masing-masing dan mereka telah sadar, akhirnya kesombongan menguasai diri mereka. Dan mereka menolak dakwahnya Nabi SAW. Dan ketika itu Nabi SAW tidak pernah menyerah. Nabi SAW terus menyeru kaumnya. Ya, sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada ilah, yaitu sesembahan selain Dia. Jadi intinya adalah untuk beribadah kepada Allah semata, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Kenapa? Karena kaum Quraisy ketika itu mereka sudah memiliki tauhid rububiyah, mereka sudah memahami bahwasanya Rasul Allah itulah yang memberikan kehidupan, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan hujan. Tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka memberikan sesembahan kepada selain Allah. Nah, inilah inti dakwah Rasulullah SAW, yaitu tauhid uluhiyah. Apa reaksi kaumnya? Mayoritas kaumnya menolak. Kenapa? Karena kesombongan mereka. Dan ada pula kaumnya yang menerima seruan tersebut. Nah, jadi kaumnya itu memiliki perasaan benci dan permusuhan. Kepada hal tersebut. Nah, cukup sekian yang Ana sampaikan saat ini. Ana harap Antuna sudah menulisnya semua. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya Ana akan berikan soal Google Form dari apa yang Ana jelaskan. Sekalian setelahnya juga akan ada soal ulangan harian bab 5 insya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.